Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib mahasiswa ambil bagi mahasiswa yang mengambil prodi atau jurusan kependidikan. Nah, ini adalah pertemuan kelima kalau di mata kuliah dengan saya yang membahas mengenai model pendekatan dan teknik-teknik supervisi pendidikan. Adapun mengenai konsep, definisi, prinsip, fungsi, peranan, dan lain-lain, itu sudah dibahas di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nah, apa saja sih materi yang akan dibahas pada pertemuan kelima ini? Yang pertama, pengembangan model supervisi pendidikan. Yang kedua, pendekatan supervisi pendidikan. Yang ketiga, teknik-teknik supervisi pendidikan. Dan yang keempat, nanti akan ada tugas untuk pendalaman materi. Nah, ada satu kalimat bagus dari Ki Hajar Dewantara yang saya kutip. Di dalam hidupnya, anak-anak adalah 3 tempat pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Bagus sekali ya kalimatnya saudara, silahkan cermati dan pahami maknanya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, kita akan lihat dulu apa sih perbedaan antara model, pendekatan, dan teknik. Yang pertama, model. Model itu berasal dari bahasa Inggris model yang bermakna bentuk atau kerangka sebuah konsep atau pola. Yang kedua, pendekatan berasal dari kata approach, adalah cara mendekatkan diri kepada objek atau langkah-langkah menuju objek. Yang ketiga, teknik berasal dari kata teknik, dapat diartikan metode yang digunakan atau cara melakukan hal-hal tertentu. Nah, dari ketiga pengertian itu bisa kita simpulkan bahwa dalam melakukan supervisi pendidikan, pertama ada modelnya. Ada beberapa model yang nanti akan kita bahas. Kemudian juga ada pendekatannya dalam melakukan supervisi tersebut, lebih mengerucut lagi ya setelah model pendekatan. Kemudian lebih mengerucut lagi, lebih spesifik lagi bagaimana tekniknya atau apa metode yang digunakan dalam melakukan supervisi pendidikan tersebut. Pertama, kita lihat dulu bentuk-bentuk model supervisi pendidikan menurut Sahertian tahun 2000. Yang pertama adalah model konvensional atau tradisional. Pada model ini, supervisor itu cenderung mengadakan inspeksi untuk mencari dan menemukan kesalahan. Ini seolah-olah bersifat otoriter atau feodal, di mana perilakunya itu seperti mengadakan sidak, mencari-cari kesalahan, kadang bersifat memata-matai, sehingga kadang-kadang perilaku ini disebut supervision atau memata-matai. Sering juga disebut sebagai supervisi korektif. Nah, tentu model supervisi ini yang tidak baik, makanya dikatakan tradisional dan konvensional, yang saya rasa sudah ditinggalkan atau mungkin ada kadang dikombinasikan sedikit mengikutkan mengenai model konvensional atau tradisional ini. Nah, akibatnya jika merasa tidak puas, maka akan ada 2 sikap yang tampak dalam kinerja yang disupervisi akibat menggunakan model konvensional ini. Pertama, acuh tak acuh atau masa bodoh, dan yang kedua menantang atau agresif. Nah, praktek mencari-cari kesalahan ini bisa menekan bawahan.
Yang kedua, model supervisi ilmiah. Supervisi ini dilaksanakan secara berencana dan kontinu, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu, menggunakan instrumen pengumpulan data objektif yang diperoleh dari keadaan real. Jadi idealnya supervisi ini bagusnya seperti ini. Jadi sama dengan prinsip yang dipakai dalam melaksanakan supervisi. Supervisi yang model ini memang terencana, kontinu artinya memang terus dilaksanakan, ada siklusnya, sistematis, sudah tersistem, sudah terstruktur, ada prosedurnya, kemudian ada instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data, serta data yang diperoleh itu merupakan data yang objektif berasal dari keadaan yang real atau sesungguhnya. Yang ketiga, model supervisi klinis. Supervisi ini memfokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Jadi model supervisi klinis ini mengkhususkan atau memfokuskan pada peningkatan keterampilan mengajar seorang guru. Yang keempat, supervisi artistik. Nah, supervisi itu adalah satu pengetahuan, keterampilan, dan kiat. Supervisi menyangkut bekerja untuk dan dengan orang lain, di mana hubungan kemanusiaan adalah unsur yang utama. Jadi supervisi pendidikan ini dilihat dari segi artnya, dari segi seninya. Dalam melaksanakan supervisi juga harus memperhatikan bagaimana hubungan kemanusiaan, tidak bersifat inspeksi, ya, tapi lebih mengutamakan unsur kemanusiaan. Selanjutnya, pendekatan supervisi pendidikan. Ada 3 pendekatan menurut Sahertian tahun 2000. Yang pertama, pendekatan langsung atau direktif. Pendekatan terhadap masalahnya bersifat langsung. Supervisor di sini memberikan arahan langsung. Sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasar pada pemahaman terhadap psikologis behavioristis. Nah, karena itu, karena supervisor yang dominan, maka perilaku-perilaku yang tampak pada supervisor antara lain menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Jadi di sini supervisor itu bertindak lebih dominan tanpa mengetahui terlebih dahulu apa yang masalah yang dialami oleh guru atau supervisi, tapi langsung menjelaskan, menyajikan, mengarahkan, memberi contoh, menerapkan tolak ukur, dan menguatkan. Berbeda dengan yang pertama, untuk yang kedua pendekatan tidak langsung atau non-direktif, yang di sini lebih dominannya adalah supervisinya atau yang disupervisinya. Di sini supervisor itu lebih ke mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Jadi yang pertama itu didengarkan dulu keluhan atau masalah yang dialami oleh supervisi. Makanya di situ perilakunya mendengarkan. Setelah itu baru ditindak oleh supervisor dengan memberi penguatan, menjelaskan, menyajikan, dan memecahkan masalah. Nah, yang ketiga adalah pendekatan kolaboratif, yaitu gabungan antara pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Nah, perilaku supervisor yang tampak dari pendekatan ini, yang pertama, ada percakapan awal antara supervisor dan supervisi atau pre-conference. Jadi, mendengarkan dulu apa keluhan atau masalah yang dialami, ada percakapan
antara supervisor dan supervisi, kemudian melakukan observasi, kemudian analisis atau interpretasi masalah, kemudian melakukan percakapan akhir lagi, baru menganalisis akhir dan diskusi. Nah, tampak ya, ada diskusi di akhir, makanya dikatakan pendekatan kolaboratif. Yang terakhir, teknik-teknik supervisi pendidikan. Ada 2 teknik dalam melakukan supervisi pendidikan, teknik individual dan teknik kelompok. Teknik individual artinya teknik yang dilakukan oleh dirinya sendiri atau pribadi individu itu yang melakukannya. Berbeda dengan pertama, teknik kelompok artinya teknik yang dilakukan oleh beberapa orang atau secara bersama-sama. Nah, kita lihat jenis-jenis teknik individual. Untuk individual, ada beberapa jenis. Pertama, kunjungan kelas. Teknik ini dengan observasi kelas sama-sama dilakukan di ruang kelas, tapi tidak sama. Perbedaannya dapat dilihat dari tujuan dan dari teknik ini, di mana tujuannya adalah untuk pertama membantu guru yang belum berpengalaman, 2 membantu guru yang sudah mengetahui tentang kekeliruan yang dilakukannya, 3 membantu guru yang baru pindah, 4 membantu melaksanakan proyek pendidikan, 5 mengamati perilaku guru pengganti, 6 mendengarkan narasumber mengajar, 7 mengamati tim pengajar, 8 mengamati cara mengajar bidang-bidang studi istimewa, serta 9 membantu menilai pemakai media pendidikan yang baik, yang baru ataupun yang canggih. Sementara observasi itu dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Data ini sebagai dasar bagi supervisor untuk melakukan pembinaan terhadap guru yang sedang diobservasi. Tentang waktu supervisor mengobservasi kelas, ada yang diberitahu dan ada juga yang tidak tahu sebelumnya, tetapi setelah melalui izin supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar. Jadi sama-sama hadir di kelas, tapi berbeda antara kunjungan kelas dan observasi kelas, seperti yang dijelaskan tadi. Yang ketiga, percakapan pribadi adalah dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya, membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikemukakan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Yang keempat, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain atau studi banding. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan mengutus beberapa orang staf pengajar untuk mengunjungi sekolah-sekolah ternama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut dapat maju. Yang kelima, penyeleksi berbagai sumber materi untuk belajar atau bacaan terarah. Cara untuk mengikuti perkembangan pengajaran ialah dengan berusaha mengikuti perkembangan itu melalui kepustakaan profesional dengan mengadakan professional reading. Ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. 6. Menilai diri sendiri. Guru yang disupervisi dan supervisor melihat kekurangan masing-masing, yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah karena suatu pengukuran terbalik, karena selama ini guru hanya menilai mahasiswanya. Ketujuh, supervisi yang memakai pendapat para siswa. Teknik ini adalah dengan menanyakan kepada mahasiswa tentang belajar mengajar dan materi yang telah diajarkan. Hal ini dimaksudkan untuk menilai bagaimana hasil mengajar untuk peningkatan kualitas dalam mengajar. Kemudian teknik-teknik kelompok ada banyak jenisnya. Pertama, pertemuan orientasi bagi guru baru, panitia penyelenggara, rapat guru, tukar-menukar pengalaman, lokakarya, diskusi panel, seminar, simposium, demonstrasi mengajar, perpustakaan jabatan, buletin supervisi, membaca langsung, organisasi profesi, perjalanan sekolah, organisasi profesi,
mengikuti kursus, supervisi sebaya, dan pemanfaatan narasumber, dan lain-lain yang masih banyak ya saudara. Nah, tugas saudara adalah mengidentifikasi perbedaan berdasarkan definisi dari masing-masing jenis teknik kelompok supervisi. Buatlah dalam sebuah tabel. Oke, sekian dari saya mengenai materi, pendekatan, model, dan teknik supervisi pendidikan pada pertemuan kelima ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya.